Bagi saya mentor itu semua orang. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Kira-kira apakah ada mentor tersendiri Bapak dari perjalanan Bapak hingga saat ini? Hidup itu adalah sebuah tantangan. Halo Sobat FIP, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Mengenal lebih dekat mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dan tentunya perkenalkan saya Elis Putritasari yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian teman-teman. Tetapi sebelum itu kita jargon terlebih dahulu teman-teman. FIP, handal. Dan tentunya di sini saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa. Mari kita sapa Bapak Dimas. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak Elis, baik. Alhamdulillah, baik juga. Teman-teman, Bapak Dimas ini merupakan salah satu dosen muda yang sangat berprestasi dan luar biasa. Nah tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya, bagaimana Pak caranya supaya seperti Bapak? Dan siapa tahu nantinya teman-teman ketika menjadi mahasiswa atau menjadi dosen bisa meniru jejak beliau. Mungkin Bapak bisa diceritakan perjalanannya melalui hari demi hari hingga sampai di detik ini yang sangat luar biasa ini Bapak. Ya, terima kasih Mbak Elis. Halo teman-teman. Perjalanan karir saya dimulai dari pendidikan. Dulu waktu TK saya berada di Surabaya di TK Usaha Tama, SD di SDN Benowo di daerah Surabaya Barat, SMP saya melanjutkan di SMP 26 Surabaya, lalu SMA di SMA 22 Surabaya. Dan alhamdulillah S1-nya saya juga di Surabaya Barat nih Mbak Elis. Jadi mulai dari SD sampai perguruan tinggi sampai S1 saya tidak lepas dari Surabaya Barat. Sungguh luar biasa, jatuh cinta dengan Surabaya begitu ya Bapak, betul sekali. S1-nya itu saya di Teknologi Pendidikan UNESA di tahun 2011, lalu melanjutkan jenjang S2 di Universitas Negeri Malang dengan prodi yang sama yaitu Teknologi Pembelajaran. Dan alhamdulillah tahun 2020 akhir saya diterima menjadi dosen di UNESA yang sangat luar biasa ini. Masya Allah teman-teman, sungguh luar biasa perjalanan beliau, ternyata jatuh cinta dengan Surabaya, tidak lepas dari kota Surabaya hingga menjadi dosen pun masih di kota Surabaya. Sungguh luar biasa teman-teman. Dan kira-kira Bapak pada saat perjalanan ini kira-kira tantangan apa saja yang menurut Bapak yang harus dilewati pada saat ini dan tentunya menjadi sebuah tantangan yang besar dan tentunya harus melalui proses yang begitu banyak pemecahan seperti itu. Ya, memang hidup itu adalah sebuah tantangan. Jadi mau tidak mau kita setiap hari, setiap saat itu dilalui dengan berbagai macam tantangan. Tapi perlu diingat kita kalau ada tantangan berarti pasti ada solusi, ada pemecahan. Dan menjadi dosen itu di era digital ini tantangan sangat luar biasa. Bagaimana kita menghadapi mahasiswa Gen Z, Gen Alpha yang sangat luar biasa kreatif sehingga butuh sentuhan-sentuhan dosen yang kreatif. Dan ketika ada mahasiswa yang berkomunikasi misalnya berkomunikasinya kurang begitu baik, maka kita mencoba mengajarkan komunikasi yang tepat begitu. Kan ya saya memahami lah namanya mahasiswa dengan era digital yang luar biasa dengan komunikasi yang sangat-sangat masif ya dan teknologi komunikasi yang beragam, mereka mempunyai cara komunikasi yang berbeda pula. Dan kami sebagai dosen tentu harus tahu bagaimana berkomunikasi juga menyesuaikan dengan mereka, begitu Mbak. Betul sekali. Jadi tantangannya tentunya teman-teman bisa mengetahui sendiri dari cerita beliau yang tentunya selalu perkembangan zaman yang setiap hari bahkan setiap detik pun selalu mengalami perubahan dan itulah yang menjadi tantangan menjadi seorang dosen yang harus beradaptasi secara cepat, tepat dan juga bisa menyesuaikan dengan mahasiswanya seperti itu nih Bapak. Iya. Nah untuk sejauh ini Bapak, prestasi yang menurut Bapak sangat berdampak sekali dan menurut Bapak pencapaian terbesar Bapak sejauh ini mungkin bisa diceritakan karena tentunya teman-teman juga sangat penasaran Bapak. Bagaimana Bapak Dimas sejauh ini bisa mendapatkan hal itu dan bagaimana Pak Dimas bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa dan tentunya bisa memotivasi kita semua. Ya, terima kasih Mbak Elis. Memang prestasi yang cukup
yang sangat membanggakan, bukan cukup ya, sangat membanggakan bagi kami, khususnya di Civitas Unesa itu mendapat penghargaan dari Kemendikbudristek waktu itu menjadi dosen dengan desain pembelajaran online terbaik. Masya Allah. Peringkat 1 secara nasional, dan itu yang menjadi kenapa kok bisa sampai ke situ, karena kami melihat bahwasanya mahasiswa itu kan jam belajarnya itu sangat beragam. Nah, dengan pembelajaran daring yang kami kembangkan, learning management system yang kami kembangkan itu bisa memfasilitasi mereka dalam belajar, dan itu alhamdulillah dari Kemendikbudristek menganggap bahwasanya LMS yang kami kembangkan itu LMS yang baik, yang terbaik secara nasional, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin bisa diberikan Pak strateginya seperti apa supaya bisa mendapatkan hal itu, karena tentunya supaya bisa kita juga meniti jejak Bapak nantinya ketika mungkin ada perlombaan kita bisa mengikuti, oh ternyata seperti ini strateginya, seperti apa, bisa dibagikan kepada teman-teman semua Bapak. Ya, terima kasih Mbak Elis. Jadi untuk teman-teman, sebenarnya tujuan utama bukan menjadi orang yang terbaik, tapi bagaimana melakukan sesuatu dengan yang terbaik ya. Jadi bukan menjadi orang terbaik, tapi mengerjakan sesuatu secara terbaik, dan itu yang kami lakukan. Mulai dari bagaimana saya mencoba berkomunikasi dengan mahasiswa, bagaimana memberikan materi perkuliahan, bagaimana berdiskusi, bagaimana melayani mereka ingin berkonsultasi, saya lakukan dengan terbaik. Begitu juga tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Jadi saya melakukannya sebaik-baiknya, sebisa saya, dan tentu tidak banyak mengeluh, seperti itu Mbak Elis. Dan itu yang mungkin kunci untuk semua ya. Jadi jika ingin menjadi yang terbaik, lakukan semuanya dengan terbaik. Berarti kunci utamanya jika ingin menjadikan hal yang terbaik, maka lakukan semaksimal mungkin yang terbaik, seperti itu ya Bapak. Kunci kesuksesan sekali dari sosok Bapak Dimas yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya Bapak ketika menjadi dosen muda, bagaimana cara Bapak menjaga keseimbangan antara tanggung jawab yang tentunya menjadi sebagai seorang dosen dan pengembangan di lingkup profesional seperti itu? Ya. Memang kita sebagai dosen itu wajib untuk memberikan tridharma ya, tridharma perguruan tinggi, dan juga kita wajib juga untuk mengembangkan keprofesionalan kita, bagaimana mengembangkan kompetensi kita. Nah, caranya yang pertama teman-teman, saya mencoba untuk membagi waktu, memanajemen waktu. Jam pagi ya, jam 7 sampai jam 4 sore itu kita gunakan sebaik-baiknya dalam mengerjakan tugas, dan mungkin bisa lebih. Nah, di atas saya biasanya di atas jam 8 malam itu membaca literatur, membaca buku, atau mengikuti workshop yang sekiranya dijalankan dengan asinkronus. Lalu hari Sabtu Minggu selain memang waktu istirahat sebenarnya, cuma beberapa jam saya gunakan untuk meningkatkan kompetensi saya, mulai dari bagaimana membaca buku-buku literatur terbaru, kadang-kadang juga membuat inovasi-inovasi lah di bidang digital, seperti itu. Jadi memang dimaksimalkan semua waktunya, kita maksimalkan sebaik-baiknya. Berarti tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, seperti itu teman-teman. Karena waktu adalah peluang, dan peluang itu tentunya tidak datang berkali-kali. Jadi kita harus memanfaatkan hal tersebut ya Bapak. Kemudian Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada pemuda tentunya yang sudah melihat podcast kita hari ini. Pesan kesannya seperti apa Bapak untuk generasi muda bercita-cita menjadi pendidik atau sebagai dosen ke depannya nantinya? Oke. Untuk teman-teman generasi muda, menjadi guru, menjadi pendidik itu merupakan sebuah amanah. Kita diberi tanggung jawab untuk bagaimana bisa menularkan atau mengejawantahkan nilai-nilai yang baik kepada mahasiswa kita, kepada anak didik kita. Maka siapkanlah mental kalian, siapkanlah semuanya sebaik-baiknya, siapkanlah kognitif teman-teman juga, belajar yang banyak, dan jangan membuang-buang waktu. Apabila
nongkrong nih, anak sekarang itu kan nongkrong ya. Betul. Nongkrong itu gunakan diskusi juga, jangan hanya berkomunikasi yang kurang penting. Misalnya berkomunikasi ada hal-hal yang tidak positif lah. Gunakan waktu itu untuk diskusi. Misalnya mengenai isu-isu terkini, sehingga itu akan mempertajam pikiran kita, Mbak Elis. Jadi ketika kita banyak mendengar lingkungan, banyak peka terhadap lingkungan, itu akan mempertajam pemikiran kita. Betul sekali. Mempertajam daya kritis yang kalian juga akan berpikir inovasinya seperti apa. Bukan hanya mengkritik saja, tapi memberikan sebuah inovasi, solusi. Itu yang akan mempertajam pikiran kita dan itu akan bekal kita menjadi seorang pendidik. Karena bagaimanapun juga namanya guru itu akan menjadi contoh ya, suri tauladan istilahnya, contoh. Maka kita juga harus mencontohkan yang baik-baik. Mencontohkan yang baik dimulai dari membaca, berdiskusi di waktu-waktu yang ada, seperti itu, Mbak. Betul, jadi memanfaatkan waktu meskipun nongkrong teman-teman juga bisa berdiskusi teman-teman sesuai yang bermanfaat, tentunya bukan gibah ya teman-teman, bukan membicarakan orang lain, tetapi ketika nongkrong bisa langsung memperdalam ilmu. Oh, ini teman-teman ada info event ini, mungkin kita bisa coba, mungkin begitu teman-teman. Dan untuk sejauh ini Pak, karena perjalanan yang luar biasa sudah Bapak ceritakan tadi, kira-kira apakah ada mentor tersendiri Bapak dari perjalanan Bapak hingga saat ini? Oke. Bagi saya mentor itu semua orang. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jadi mentor saya ya teman-teman yang ada di sini, baik yang pemirsa di manapun Anda berada dan maupun dosen-dosen saya, mahasiswa-mahasiswa saya, orang tua, rektor maupun semuanya yang ada di masyarakat itu adalah mentor saya. Seperti itu, Mbak. Langsung belajar dengan masyarakat sekitar, dan tentunya setiap orang itu memiliki sebuah ilmu yang diberikan teman-teman. Setiap orang memberikan sebuah pelajaran dan juga ilmu yang bisa kita ambil dan tentunya bisa kita terapkan positifnya pada diri kita sendiri. Dan untuk Bapak mungkin rencana Bapak yang tentunya saat ini sudah menjadi dosen muda yang sungguh luar biasa, rencana Bapak untuk kedepannya sebagai dalam karir akademik dan kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia seperti apa Bapak? Oke. Sebagai seorang dosen, sebagai yang bekerja di UNESA juga, tentu pertama saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang ilmu teknologi pendidikan di prodi saya. Dan itu saya berencana untuk melanjutkan S3 ini, Mbak. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan secepat-cepatnya. Dan selain itu saya ingin berkontribusi di bidang bagaimana mengassessment pembelajaran, mengevaluasi pendidikan, sehingga nanti setelah evaluasi akan menciptakan mungkin sebuah inovasi untuk pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi, seperti itu. Masya Allah, ternyata meskipun sudah berprestasi, ternyata belajar itu tidak boleh berhenti teman-teman. Jadi kita harus terus belajar, mengasah kemampuan dan meningkatkan skill yang tentunya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena tentunya ilmu yang bermanfaat ada ilmu yang bisa berguna bagi orang lain, seperti itu ya Bapak. Kemudian tips yang bisa Bapak berikan kepada untuk dosen-dosen, tentunya dosen-dosen di seluruh Indonesia maupun Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA sendiri untuk dapat termotivasi Bapak, pesan-kesan bagi beliau-beliau di FIP UNESA, tentunya dosen-dosen. Oke. Untuk teman-teman semua sebenarnya tidak ada motivasi khusus. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah yang terbaik. Kita lakukan apapun sebaik-baiknya. Mengajar juga yang terbaik, memberikan penilaian juga yang terbaik, mengerjakan tugas apapun juga yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi tidak ada motivasi khusus, tidak ada kata-kata indah seperti itu, tapi bagaimana kita kerja kan katanya seperti itu ya. Bagaimana kita menginspirasi tentu dengan langkah, bukan hanya dengan wacana. Dengan tindakan yang positif tentunya. Mungkin itu Mbak Elis. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Dan teman-teman, tidak terasa waktu kita bersama Bapak Dimas sudah ingin berusai. Saya ingin menyampaikan kesimpulan. Tentunya ketika kita belajar menjadi seseorang, jadikanlah orang di sekitarmu menjadi sebuah pembelajaran. Hal-hal yang positif kita ambil, kita terapkan pada diri kita sendiri. Ciptakan sebuah waktu, gunakan waktu dengan sungguh-sungguh, dan jangan jadikan waktu itu menjadi sia-sia. Karena waktu adalah peluang dan setiap peluang
harus kita gunakan sesuai semaksimal mungkin karena tentunya akan menciptakan sebuah hal-hal yang bermanfaat. Dan tentunya menjadi seorang pribadi yang baik, menjadi orang yang sukses adalah orang yang mampu memberikan perubahan kepada sekitar, orang yang mampu berdampak pada orang di sekitar. Seperti lainnya Bapak Dimas yang sudah memotivasi kita hari ini menjadi bintang tamu yang luar biasa yang memberikan banyak ilmu tentunya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, untuk kesempatan Mbak hari ini Elis, sudah ya. meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast FIP hari ini. Semoga sehat selalu, semoga lancar selalu rezekinya dan tentunya semoga sukses selalu. Dan tentunya ilmu yang Bapak berikan pada kami hari ini sungguh luar biasa dan juga sangat-sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk seluruh penonton di channel YouTube FIP Unesa. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like maupun share podcast hari ini. Karena apa? Karena ini merupakan ilmu. Ketika teman-teman memberikan sebuah ilmu kepada orang banyak, tentunya teman-teman juga akan mendapat ilmu itu sendiri dan mendapatkan manfaat dan juga pahala dari Yang Maha Kuasa. Mungkin satu kata untuk hari ini Bapak. Hari ini luar biasa ditemani oleh Mbak Elis yang luar biasa sama dengan teman-teman FIP semua yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bapak dan teman-teman jangan lupa ya tadi teman-teman untuk subscribe. Mungkin kita jargon dulu ya Bapak. Oh iya, Bisa siap. jargon terlebih dahulu. FIP Handal. Handal. Kemudian saya Elis Putritasari dan bintang tamu kita yang sangat sungguh luar biasa Bapak Girnanda Dimas Pradana. pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah teman-teman.